Saya tidak menyesal apa yang saya katakan. Apapun gitu ya, yang menyebabkan alasan apapun orang membunuh orang lain adalah tidak oke. Saya nggak bisa meminta maaf karena saya tidak melakukan itu. Perjuangan gue yang mungkin tidak dilihat oleh kebanyakan orang, yang nggak apa-apa juga gitu, adalah gue rasanya pengen minjemin pengalaman ini, mata ini, hati ini untuk orang-orang ngeliat yang kalian hina sebagai heartless bitch ini. Saya sih lebih mempertanyakan kayaknya, apakah Anda itu adalah orang yang memiliki Tuhan? Apakah boleh sebagai orang yang beragama atau mengaku beragama, ya, mengajak orang rame-rame membuli? Cinta itu mempertemukan, cinta itu menyatukan, cinta itu memisahkan, dan cinta itu kadang meninggalkan. Tapi satu hal yang pasti, cinta itu menguatkan. Alvin in Love, cinta untuk semua. Dan hari ini sudah ada Mbak Zoya Amiris bersama saya di sini. Hai Mbak. Hai. Thank you for coming. Sama-sama. Ini vibe-nya seru sekali loh. Belum nyampe aja saya udah ngerasa vibe-nya udah kaku gitu loh. Udah Habis ngomongnya cinta sih. Iya, kalau ngomong cinta kan vibe-nya betul. Lihat dong, kostumku tiba-tiba nyatu. Sehati gitu loh. Oke, aku langsung aja klarifikasi yang paling update sih. Oh my God. Semua penonton Alvin in Love tentu mau tahu. Sejauh ini klarifikasi apa yang sudah dilakukan sesuai dengan permintaan netizen untuk permohonan maaf? Jadi gini, saya tidak mau klarifikasi. Ya, saya tidak mau klarifikasi? Tidak mau. Gitu. Why? Saya tidak mau di sosial media melakukan klarifikasi seperti yang diminta jutaan orang gitu ya, karena ini adalah soal integritas. This is my integrity gitu ya. Jadi kalau saya memberikan klarifikasi karena salah pendapatnya orang lain, bukan salah perkataan saya gitu ya, itu sangat-sangat mengganggu profesionalisme gitu. Pertama, karena gini, saya tidak menyesal apa yang saya katakan ketika saya diwawancara sama di podcastnya Deddy Corbuzier. Lalu di YouTube saya gitu ya, jelas-jelas pada saat itu saya memang dengan sengaja menggiring opini setiap orang untuk melihat bahwa jangan melakukan victim blaming, gitu. Jadi kalau saya mesti mengklarifikasi itu apa yang kurang jelas ya, klarifikasi kan artinya memperjelas gitu, memastikan. Kalau misalnya saya disuruh meminta maaf, iya juga saya meminta maaf untuk kesalah pengertian Anda gitu. Like pernyataan Mbak Zoya dan pendapat dari pernyataan itu dari orang lain ya? Iya gitu. Jadi gimana saya mau meminta maaf untuk sesuatu yang saya lakukan? Satu ya, buat saya ini saya harus tegaskan bahwa apapun gitu ya yang menyebabkan alasan apapun orang membunuh orang lain adalah tidak oke. Ya kan? Jadi cemburu lah, apalah sampai harus menghilangkan nyawa orang lain, buat saya is not okay. Tapi ya kita nggak usah ngomong tentang perang atau apa segala macam, itu kan juga adalah membunuh gitu ya. Tapi melakukan pembunuhan berencana or whatsoever, buat saya itu tindakan keji, titik. Ya kan? Tapi kalau orang mengatakan bahwa saya memfitnah, ya Anda salah tangkap. Seorang Zoya dianggap membela beliau. Gitu. Nah, yang saya bela di sini, sekali lagi yang saya bela adalah ini bukan masalah pelaporan dugaan pelecehan seksual satu orang. Ya, saya mewakili suara banyak sekali perempuan yang melaporkan pelecehan seksual dan tidak dianggap serius. So, this is a big deal. Berarti specifically nggak ke sana sebetulnya ya?
Sebetulnya nggak ke sana, karena saya selalu mengangkat isu ini, cuma baru kali ini aja rame. Karena netizen meminta seorang Zoya untuk minta maaf pada keluarga almarhum ya. Pada keluarga almarhum, karena disangka saya menggiring opini yang menuduh beliau gitu ya, melakukan tindakan yang sebenarnya sedang dalam tahap penyelidikan gitu ya. Ya, saya nggak bisa meminta maaf karena saya tidak melakukan itu. Kapasitas Zoya di situ nggak sebetulnya? Kapasitas untuk di situ nggak untuk mengkomentari itu? Atau ini kan tadi dibilang kan buat secara universal kan, bukan spesifik ke sana kan gitu. Kapasitas saya sebagai seorang seksolog, ya, kapasitas saya secara profesional, kapasitas saya sebagai seorang sex positive advocate, gitu ya. Saya menganggap diri saya seorang sex positive advocate gitu, dan ini juga adalah suara kemanusiaan saya gitu untuk membuat orang let's stop victim blaming gitu, karena ini merugikan banyak sekali korban. Soal bahwa si terduga korban gitu ya, korban pelecehan, ternyata ya, amit-amit ya, kalau sampai ada pelaporan pelecehan, dugaan pelecehan seksual, apalagi perkosaan, ya, kalau misalnya itu diacukan, tidak ditindaklanjuti, ya, dan bahkan sudah dilakukan victim blaming, semua orang yang mengalami ini, apalagi kalau dia punya privilege, seperti yang terjadi baru-baru ini. Wah, bintang 2 istrinya nggak mungkin, biasanya kalau suaminya bintang 2 istrinya bintang 3, siapa yang berani nyentuh gitu-gitu kan. Membuat semua orang yang merasa perempuan baik-baik akan dijauhkan dari jangkauan pelaku. Siapa aja bisa jadi pelaku. Semoga sih bukan si Brikpol ini ya. Semoga, iya kan. I don't know what, tapi intinya pada waktu itu gue membaca ada dugaan. Kalau sampai semua orang melakukan victim blaming, semua orang yang punya privilege, apalagi nggak punya privilege, tidak mau mengakses melaporkan ini. Ujung-ujungnya apa? Bunuh diri kan? Depresi. It break my heart. Ternyata ini adalah rekayasa. Ternyata bukannya dugaan, tapi misalnya tidak ada. Waduh. Kebayang gak sih orang yang benar-benar membutuhkan bantuan lebih takut lagi mengakses. So, either way, perjuangan gue yang mungkin tidak dilihat oleh kebanyakan orang, yang gak apa-apa juga gitu, adalah gue rasanya pengen minjemin pengalaman ini, mata ini, hati ini untuk orang-orang lihat yang kalian hina sebagai heartless bitch ini. Ya, karena banyak sekali yang bilang saya nggak punya hati nurani. Ya, aku baca statement-statement. Iya kan, terus dia gitu, ini itulah, ini itu, saya nggak punya hati, saya apa segala macam. Ini yang saya lihat yang mungkin Anda nggak ngelihat gitu. Kenapa saya berkoar-koar soal dugaan pelecehan seksual? Karena dalam dunia yang saya geluti, ya, andai kata seindah itu, harusnya orang yang statusnya seperti ini tidak melecehkan, tapi ada kejadian seperti ini. Betul jarang gitu ya. Tapi ini terlepas ini terjadi apa enggak, itu udah tugasnya penyidik. It's not my job untuk membela orang yang udah pasti terjadi pelecehan seksual yang nggak bisa. Lantas apa yang disampaikan pada netizen? Yang disampaikan pada netizen? Apa yang ingin disampaikan pada netizen-netizen yang meminta seorang Zoya untuk mohon maaf? Buat para netizen, saya sih lebih mempertanyakan kayaknya, apakah Anda itu adalah orang yang memiliki Tuhan? Karena menurut saya, kalau Anda benar-benar hidup dengan berketuhanan yang Maha Esa, bolehkah Anda membuli seorang profesional seperti saya hanya karena saya mengatakan yang tidak nyaman buat Anda? Apakah boleh sebagai orang yang beragama atau mengaku beragama, ya, mengajak orang rame-rame membuli seorang Zoya Amirin hanya karena Anda merasa Anda lebih benar dibandingkan saya? Hanya karena Anda berbeda pendapat dan karena Anda nggak suka sama apa yang saya katakan.
kenapa sebagai orang yang beragama dan punya logika yang seperti Anda katakan, ijazah UI saya palsu, saya itu psikolog edan dan sebagainya. Apakah itu membuat Anda jadi lebih baik dari saya? Kalau memang Anda tidak setuju, ini kan pendapat profesional. Katakan logika Anda pada saya, argumentasi dengan saya, tapi tidak menghina saya secara personal. Buat saya itu bukanlah sikap seorang netizen yang memiliki agama dan berketuhanan yang Maha Esa. Menyesal nggak udah bersuara? Honestly, sempat merekoleksi dan sempat apa harusnya gue diem aja ya? Itu maksud saya tadi. Gitu. Right? Ada satu momen terus terang ini saya sempat ngerasa, waduh, segini amat ya hidup gue, gitu. Should I? Apa harusnya gue nggak bersuara aja ya? Karena sebelum-sebelumnya bersuara, gitu ya. Tapi ya tidak segini besar tanggapannya. Karena bukan pertama kali kan ngomongin tentang hal ini kan. Exactly. Udah bertahun-tahun udah pernah melakukan dari zaman-zaman ada case-case yang lain gitu. Iya, dan pelecehan seksual dari segala macam, mulai dari laki-laki, perempuan, mulai dari yang kasusnya aneh-aneh gitu sampai buat orang kebanyakan atau sampai gimana pun juga. Ya kali ini viralnya sampai seheboh ini juga. Buat saya kebetulan, hey akhirnya people care gitu. Saya lagi buka iPad saya pada satu pagi yang indah gitu ya, tiba-tiba saya melihat news, lah kok muka gue semua nih, ada apa gitu. Oh, people start to care. Tadinya saya sempat seneng tuh Mas. Tiba-tiba seorang Zoya semakin terkenal gitu. Iya, gue bilang, wah akhirnya orang lebih banyak mendengarkan ketika gue bilang gini, stop victim blaming. Orang bilang, wah anti mainstream. Gue udah kagum, tapi itu cuma berlaku kayak berapa minggu. Itu hashtag itu juga menarik ada ceritanya ya. Menarik ya. Oke, saya tertarik untuk bahas tentang seksolog ya. Ya. Orang kan taunya secara klinis ya, seksolog. Orang mungkin lihatnya fisiater kah, psikolog kah, seksolog mungkin nggak terlalu, belum se-booming, se-familiar. Itu ya. Iya kan, betul kan? Memang masih langka juga sih. Nah, itu pinter milih ininya ya. Iya. Profesinya. Sekali berobat jalan Mas gue. Pada ngiri kan lo semua. Salah milih profesi. Nanti kita sampai bertanya kenapa bikin seseger ini gitu. Ya ada itu. Nanti ada seksolog akan menjawab ya gitu. Makanya harus seger gitu loh. Ya kan? Jadi apa dalam bayangan apa yang bisa kita share tentang seksolog ini buat viewers kita? Oh ya, jadi ini profesi ini apa sih sebetulnya? Profesi ini ya secara resmi bahwa seksolog yang ada di Indonesia itu harus di bawah Asosiasi Seksologi Indonesia. Ya, bukan hanya menjadi member, tapi mereka memiliki beberapa jenjang edukasi tambahan atau sertifikasi. Ini bukan sertifikasi attendance ya, artinya menghadiri seminar, yeay jadi seksolog. No, it's not that easy. I wish. Dalam ya ngomongnya. Jadi ada orang yang juga, wah dia punya keahlian, misalnya dokter, sosiolog atau apa, terus ngomongin seks, nggak bisa juga otomatis jadi seksolog, oke? Nah ini ada jenjangnya, itu kita mesti mengambil namanya intensif gitu ya, pendidikan intensif seksologi yang basic dan yang advance. Asosiasi Seksologi Indonesia bekerja sama dengan pendidikan intensif seksologi di Universitas Udayana Bali. Jadi mesti ada 2 sertifikasi itu baru bisa menjadi gelar di belakangnya tuh ada FIAS, Fellow Indonesian Association of Sexologists. Nah ini di bawah Asosiasi Seksologi Dunia. Jadi di dunia ini yang jadi seksolog itu jelas lah ininya ya, jenjang karirnya, dan fase-fasenya juga dan fase-fasenya gitu. Nah orang yang bingungnya adalah gini, loh dokter bisa seksolog, kok psikolog juga jadi seksolog, jadi gimana ini caranya? Tergantung gitu. Jadi seksologi adalah sekumpulan ilmu mengenai kesehatan seksualitas gitu ya. Kalau gua kan urusan hati, kalau seksolog yang latar belakangnya dokter itu urusannya yang lain. Jadi gini misalnya ya, aku kasih contoh nih. Ini jangan tersinggung ya, gue nggak menyinggung. Yang latar belakangnya dokter loh. Laki-laki yang gimana gitu ya. Jadi gini. Kok nyebut? Jadi misalnya gini, kalau seksolog yang lain kan yang paling banyak di Asosiasi Seksologi itu adalah androlog. Ya, androlog, terus juga urolog juga banyak gitu ya. Ada psikiater juga, ada obgyn, and so on and so forth. Nah, terus misalnya nih, ada seorang mengalami disfungsi ereksi, gitu ya. Seorang oknum pria mengalami disfungsi ereksi. Nah, ketika dia datang ke seksolog dengan latar belakang dokter, gitu ya, misalnya urolog gitu atau androlog, dia akan dikasih tahu, wah
Pak hormonnya ini segini, gitu ya. Ketidakmampuan Bapak ereksi karena fungsi hormon and so on and so forth, gitu usia ya. dan lain-lain. Dia akan ngecek kayak gitu. Tapi gitu ya, kalau sampai androlognya, yang seksolog yang androlog ini bilang, wah kamu harus ke Mbak Zoya, gitu ya. Psychologically. Harus ke Mbak Zoya, berarti hormonnya udah oke. Tapi kok dia masih ereksinya susah nih, mempertahankan ereksinya ketika dia akan koitus, ketika dia akan berhubungan seks gitu koitus. Ya. Nah akhirnya pas di gue, tugas gue ngapain? Talk terapi ya, I don't touch, I only touch the heart. Nah, ketika di aku akan memastikan supaya si oknum laki-laki ini tidak memberikan job desk yang terlalu berat pada penisnya. Kenapa? Karena banyak oknum laki-laki membebani, kasihan. Orangnya usianya 40 tahun, 50 tahun, pengen penisnya kayak umur 25, ya nggak bisa kan? Kasihan penisnya stres. Atau nggak kalau laki-laki kadang-kadang ada emosi ya. Nanti kalau misalnya ke Mbak Zoya kita mesti ngomong, mesti ini. Ya udah pergi ke Aceng Aheng pinggir jalan. Jangan juga gitu kan. Itu jadi lingkaran setan yang akhirnya susah. Akhirnya kita oke. Jadi kalau misalnya umur 30 itu keberfungsian penisnya seperti apa. Jadi jangan cuma bisa bikin anak doang, tapi juga harus bisa bikin enak gitu. Itu that's my job, helping you with heart, sex, right? With heart. Jadi bukan cuma having sex, but making love. Itu dia. It takes love to make love. It takes two to tango kan? Itu dia, ya kan? Kena ini. Tapi type-type yang datang tuh untuk ke seksolog tuh kayak gimana? Paling banyak pasangan. Ya, pasangan suami istri gitu yang mereka mau upgrade kehidupan seksnya gitu ya. Jadi kalau membosankan, iya pergi ke seksolog untuk cari tahu variasinya oke apa segala macam gitu ya, bukan selingkuh gitu misalnya. Nanti saya sampai berpertanyaan tadi selingkuh tadi menarik banget. Pasca perselingkuhan juga ada post traumatic relationship disorder soalnya kan ya. Terus juga bagi mereka-mereka yang single gitu ya, tapi punya banyak sekali pilihan kan sekarang komitmen yang casual nih banyak banget ya. One night stand, fubu, F-body, gitu, atau sex body, fubu lah ya, gitu, atau friends with benefit. Nah, gimana nih gitu? Nah pilihan-pilihannya kan makin banyak, gitu ya. Atau bahkan ada orangnya, aduh Mbak Zoya kita stuck nih, stuck di mana? Situationship, jadi ya having sex juga, sama-sama terus nggak sama yang lain, tapi juga nggak jadian-jadian nih, gitu. Stuff like that yang membuat orang jadi berdiskusi lah, termasuk tentang orientasi seksual, tentang variasi seksual, karena ada variasi-variasi seksual yang tidak menyimpang, tapi juga tidak oke. Gitu. Seperti? Swinger. Nah gitu ya, orgy, orgy party, swinger, orgy party, threesome, ya. Itu adalah bentuk-bentuk yang sebenarnya tidak normatif, tapi tidak menyimpang. Tidak menyimpang? Tidak menyimpang, tapi bukan berarti bagus. Ya, oke. Yang menyimpang itu adalah pedofilia yang terangsang pada anak kecil, ya kan? Voyeurism yang hanya terangsang dengan ngintipin orang. Frotteurism tuh menyimpang, yang terangsang dengan gesek-gesekin alat kelaminnya di tempat ramai, di busway. Ya kan, Transjakarta, tempat umum lagi ngantri-ngantri tiket, banyak itu, ya kan? Eksibisionis yang terangsang ketika mempertontonkan kelaminnya tuh seorang histeris, gitu ya. Terus ada fetish gitu histeris kabur atau histeris terpana itu beda ya? Kalau histeris terpana dia malah orgasme. Itu yang dicari. Gitu, makanya kalau kita udah histeris jangan kelamaan. Which is susah juga ya kalau lagi gitu terus. It's kind of hard. Oke. Aku tertarik tanya ini nih, Mbak Zoya. Sex appeal. Ini menarik kan? Nah, salah nggak kalau orang punya sex appeal dan tiba-tiba orang tertarik pada sex appeal orang yang bersangkutan? Oh no, nothing wrong with sex appeal. Sex appeal itu kan is part of attraction gitu ya. Seperti juga ketika orang jatuh cinta pada pandangan pertama gitu ya. Sex appeal itu nggak mesti cakep loh, sex appeal kan, ya kan? Kadang-kadang orang yang seksi juga nggak necessarily cantik atau ganteng kan gitu, tapi dia punya sex appeal. Sex appeal itu menurut aku adalah individu-individu yang nyaman sama seksualitasnya, yang comfortable in her or in his own skin.
gitu. Jadi sex appeal itu biasanya muncul karena kenyamanan seksualnya dia terhadap. Karena orang yang kayak begini nih, yang sex appeal-nya tinggi, pakai kalung goni juga. Udah orang bikin orang tertarik gitu loh. Sensual gitu. Ditaruh di pojok udah kelihatan gitu kan, iya kan gitu. Keluar auranya, keluar sex appeal-nya gitu loh. What do you think? Cinta tanpa seks. Ini menarik loh. Mau ya. Tuh kan, gue sih nggak mau kan. Ada loh orang yang udah cinta, tapi dia nggak melakukan itu. Nah, kalau dalam trilogi teorinya, trilogi of love-nya Sternberg, ya. Sternberg percaya bahwa sebuah relasi, apapun itu relasinya, mau monogami, poligami, apalah FWB gitu ya, itu ada 3 hal yang menentukan bahwa relasi kamu itu, baik kamu menikah, tidak menikah, atau apapun itu adalah sehat dan happy. Satu, harus ada komitmennya jelas. Kita ini casual atau eksklusif. From the beginning ya? From the beginning, gitu ya. So itu harus jelas dulu. Kalau komitmen nggak jelas, sama kayak gini, gue suka nih kerja di gedung ini nih gitu nih kayaknya nih. Oh gitu ya, lu mau kerja, ya udah. Kalau lu suka lu kesini aja. Loh tapi gue kerjain ini ya, iya. Tapi lu dibayar apa enggak terserah gue ya. Kalau relationship kan juga gitu. Iya, yang penting kita deket deh, yang penting sama-sama, kan garing. Jadi satu, komitmennya mesti jelas. Kedua, intimasinya mesti ada. Intimasi itu ngerasa disayang, love language. You know, mencintai seseorang dengan cara dia ingin dicintai, gitu ya. Dan yang ketiga adalah passion. Jadi 3R ini mau persentasenya berapa, itu harus ada. Kalau sexless marriage, disayang, setia, tapi nggak ada seksnya, garing. Atau seksnya banyak, disayang, tapi orangnya nggak setia, males. Or seksnya banyak, orangnya setia, tapi abis hubungan seks berasa cuma kayak dipakai doang. Nggak ada cintanya, nggak enak juga. So sebaiknya komitmennya jelas, passionate and intimacy. Passionate and intimacy. Enak kan kalau abis seks itu kayak berasa I feel loved, bukan kayak aku bisa pakai. Right, it's a big difference. Tergantung sih. Tergantung bayarannya. Oh ada, iya kan gitu loh. Kalau apa ya, sentuhan-sentuhan itu tetap perlu. Oh ya. Dalam sebuah hubungan. Nah, apabila sentuhan itu tidak ada, tidak hidup hubungan mereka gitu loh. Iya, itu ada satu teori gitu ya, bahkan ini sudah ada pelatihannya sekarang di AASEC, American Association for Sex Counselor and Therapists, itu namanya Sensate Focus Therapy. Terapi ini khusus ya memberikan sensasi-sensasi sentuhan bagi mereka-mereka yang udah nikah belasan puluhan tahun, udah berasa cuma kayak temen kos-kosan. Nah, itu dia maksud aku ya gitu. Kan? Mesti diiniin lagi The sentuhannya. way you touch your partner, your wife, your husband and everything gitu kan. Enggak cuman nggak bisa cuma kayak megang daging mau dibikin sup kan gitu. It's a meaningful doing a routine touch. activities yang sama misalnya gitu loh. It's a doll Iya gitu. Kan? Jadi touch itu juga adalah tentang I love you gitu ya, I want you gitu ya, I want to have it with you gitu. Jadi sentuhan itu juga matters. Bagaimana kita menyentuhnya, karena manusia itu bukan saklar lampu yang bisa on and off. Dan kalau itu ada quality dari dua organ itu kan juga akan tersambung dengan baik ya. Exactly. Sangat menentukan sentuhan itu akan menandakan adanya good quality of sex or not. Karena apa? Oxytocin matters. Jadi gini, ketika saya menyentuh orang lain yang bukan suami atau istri saya, ya, saya jajan di luar sana, saya mendapatkan sensasi seksnya. Tapi ketika saya melakukan itu, mungkin saya mendapatkan serotonin, mungkin saya mendapatkan endorfin, apalagi dopamin, tapi saya belum tentu mendapatkan oksitosin. Oksitosin adalah hormon yang didapatkan ketika kita melakukan dengan penuh cinta sentuhan itu. Jadi bagi orang-orang yang bilang gini, ya udahlah jajan aja beli gini, beda, saya nggak ada oksitosinnya. Gitu. Tapi kalau cheating kan ada satu rasa yang nggak didapat dengan pasangan gitu loh. Do you agree with that? Nah, betul, cheating gitu ya, itu bisa melibatkan perasaan atau tidak. Right? Awalnya cheating, lama-lama main hati. Enak, happy, dan segala dapat kasih hati dia tuh. Nah,
orang-orang yang cheating mungkin dia mendapatkan oksitosin karena ada feelingnya itu di situ. But yang kita mesti lihat nih, ini yang namanya dopamin ini susah gampang. Dopamin is a hormon yang memberikan quick gratification. Ya, jangan lupa bahwa dopamin ini bukan hormon cinta. Dopamin ini hormon yang bisa membuat adiksi. Seperti kita ketagihan pengen lagi. Jadi meskipun relationship-nya toxic, udah bikin lu jantungan karena mesti bohong terus sama pasangan, lu tetap melakukannya kenapa? Thrilling. Jadi for the sake of lu pengen senang-senang, karena cinta yang sehat itu adalah cinta yang bikin lu adem. Kayak ubin masjid. Bikin lo tenang, bikin lo bener-bener bisa pakai karpet, Bu. Oh, baju lu pakai karpet, keren banget sih, Bu. Makin adem. Kayak gitu-gitu. Jadi tergantung bagaimana lo ngerasa happy nggak sih? Can you be the best version of yourself in this relationship? Kalau lo lebih bisa begitu sama selingkuhan lo, pertanyaannya kenapa lo masih memiliki pernikahan ini? Kenapa harus pertahanin? Kenapa lo pertahanin? What are you trying to do? Gitu kan. Sex education di Indonesia. Lihat, makin belakangan ini kita lihat ya, begitu banyak gejolak, begitu banyak macam-macam yang kita dengar ada di tanah air gitu loh ya. Perlu nggak di Indonesia, di mana banyak sekali yang terjadi ya, dan konten-konten dewasa yang dengan begitu mudahnya orang menonton ya. We are talking about yang sesuai dengan usia. Aku sempat nonton sih YouTube-nya Mbak Zora. Sesuai usia atau enggak, dewasa atau enggak, boleh atau enggak, nah kayak gitu-gitu kan menarik tuh. Jadi yang gue sebenarnya concern adalah mereka-mereka yang memuat konten seks, ya celotehan, lalu menamai seks edukasi, itu concern gue. Orang kan untuk bersembunyi di balik konten jorok, adalah 1.001 macam cara ya. 1.001 macam cara bilang kayak begitu, padahal kalau konten Anda seks edukasi ya, mungkin tidak disampaikan oleh seksolog seperti gue, tapi itu memuat concern terhadap satu unwanted pregnancy, ya, terhadap infeksi menular seksual dan HIV/AIDS gitu ya. Itu memuat bagaimana caranya lu memiliki consent, ya, karena consent itu penting untuk tidak terjadinya pelecehan seksual, kekerasan seksual gitu ya, dan terjadinya bahwa kedua orang ini memang menikmati gitu ya. Jadi concern-concern ini harus dimiliki dalam konten seks edukasi. Seks edukasi di Indonesia sudah banyak konten yang bagus-bagus gue lihat di sosial media. Ya, I really happy karena udah banyak psikolog gitu ya, atau pemerhati-pemerhati yang udah lebih healthy gitu, lebih banyak baca. Membuat karya pun sesuai dengan keilmuan mereka ya. Gitu iya, kadang-kadang juga ada yang nggak punya ilmu tapi rajin baca. Gue lebih respect juga sih. Nggak apa-apa. Jadi dia bilang bahwa gue adalah misalnya seks edukator. Ya kan, kalau dia seks konselor dia mesti punya sertifikat. Mungkin dia learning by doing ya. Or learning by doing, tapi penting pengalaman lu tidak boleh disamakan dengan orang secara kan umum. Nggak ada yang sama kan? Ya itu dia. Tapi kan ada orang bilang gini, oh kalau gue sih begini, coba aja kamu begini. Nah itu nggak boleh. Nanti kalau orangnya nyoba terus gagal, pertanggungjawaban keilmuannya di mana? Itu yang bahayanya kalau dengar dari orang yang tidak bersertifikat. Kan kadang-kadang orang tuh suka kayak, emangnya bisa jadi seksolog hanya, apalagi nih pernah nih ada orang nih, ini ridiculous banget dia bilang gini. Gue misalnya aku kasih tahu ya, ini karena temen gitu. Gue bilang, udah lu jangan kayak begini, lu gini aja di relationship. Lu belajarlah ngalah sedikit, misalnya nih ya. Gue lupa sih konteksnya apa waktu itu. Terus Tata bilang gini, Zoe, gue tuh udah nikah berapa kali? Gue lebih tahu daripada lu. Oh, jadi kalau lu nikah 5 kali, lu bisa jadi seksolog. Do you learn something gitu? Pembelajaran lo tentang relationship lu meniduri sekian banyak manusia tidak otomatis membuat lo jadi seksolog kan? Do you make research on everybody that you slept with? Gua sampai bilang begitu. And what happened? And what happened gitu. Jadi ketika gua ngomong nih, ini teorinya tuh begini, orang tuh langsung gini, lu teori doang Mbak. Banget sih. Gini ya, teori itu artinya gua bisa mengeneralisasi orang. Usia 30 laki-laki pengalaman sekian, perempuan usia 30 dengan pengalaman sekian, itu artinya teori. Jadi bukan, teori. Tunggu, maksud lo apa nih? Gue cuma baca buku, teori itu based on research. Pasti nggak kuliah deh. Itu harus mereka pahamin ya sebetulnya ya. Terus sex education untuk anak gimana ya? Apa pemerintah juga harus turut andil, turut serta dalam hal ini apa bagaimana sebetulnya? Kalau selain sebelum anak ya, gue sangat-sangat
mungkin gue mau memuji Menteri Pendidikan kita gitu ya, dengan mengeluarkan Permendikbudristek gitu ya ke-30, dan itu membantu sekali mereka-mereka untuk lebih mature dan melindungi anak-anak kita yang berkuliah itu untuk apalagi di dunia pendidikan yang rentan terhadap pelecehan seksual gitu ya, dan mementingkan sekali konsen mereka, karena ketika sudah berumur 18 tahun ke atas artinya kan mereka sudah dianggap dewasa. Dan sementara pada usia yang lagi masa kuliah ini banyak sekali relasi kuasa atau apapun itu, apalagi pada saat pandemi terjadi pelecehan seksual gitu ya, secara online sekalipun gitu. Masalahnya Vin ya, banyak sekali orang yang datang ke gue umur 25, 27, 30 baru nikah, nggak bisa hubungan seks. They are healthy, udah diperiksa sama obgynnya, vaginanya baik-baik aja, udah diperiksa sama androlohnya, penisnya baik-baik aja, tapi karena orang tuanya udah sering nakut-nakutin, seks itu dosa, terbentuk, seks itu terdoktrin ya. Doktrin. Akhirnya pas mau senggama lemes, literally. Gitu. Mungkin buat orang udah kayak, kok bisa sih? Karena bisa. Ketakutan tadi itu semua. Iya. Jadi. Karena mereka bilang, bayangkan 25 tahun hidupnya dibilangin bahwa seks kotor, dosa, apa segala macem. Sekarang udah sah, apakah bisa langsung switch otaknya dia? Nggak bisa. For them like, aduh mbak takut. Tapi kan kita udah resmi sebenarnya, mbak udah sah ya. Iya. Tapi seks sebelum nikah kan banyak dilakukan sekarang ya. Ya kan? Tapi tidak otomatis membuat orang tahu perilaku seksnya itu bagaimana memuaskan dan dipuaskan. Karena kadang-kadang orang itu belajar seks sebelum nikah. Ini waktu itu kita lagi presentasi ya di Bappenas ya. Karena Bappenas itu sangat-sangat concern. Dulu ya sekitar 10-20 tahun lalu usia pertama kali melakukan hubungan seks adalah 19 tahun. You know what? Tahun 2019 ya penelitian terakhir usia pertama kali melakukan hubungan seks ternyata adalah 15 tahun di Indonesia. 16 and 15 and 15 gitu. So artinya makin serem, dan anak laki-laki lebih banyak melakukan hubungan seks pertama dengan prostitusi. Perempuan curiosity mungkin ya. Karena budaya patriarki bahwa laki-laki harus ngerti tentang seks. Jadi banyak laki-laki pergi ke prostitusi ingin belajar gitu ya. Nah waktu itu ini emang gue iseng banget sih ya. Jadi tesis S2 gue ambil itu. Gue ambil itu. Gue pengen tahu apa yang dipikirin laki-laki pada saat akan melakukan hubungan seks pertama. Apa yang dipikirin perempuan saat dia juga akan melakukan hubungan seks pertama. It's very interesting. Gue baru tahu kenapa laki-laki dan perempuan saat hubungan seks pertama bikin lampu korsleting. Mati nyala lampu. Perempuan, ini semua perempuan usianya nih variasi banget ya. Mulai dari ya umur 21 tahun sampai 60-an tahun dalam research gue ini. Research kecilan, 300-an orang gitu. Mahasiswa gue sampai mahasiswa yang ekstensi apa segala macam gue manfaatkan lah untuk research ini gitu ya, untuk penelitian S2 gue. Terus deh gitu ternyata mereka-mereka yang hampir semua perempuan dengan status sosial yang berbeda merasa gini, mereka itu pengen lampunya redup-redup karena ini yang paling seksi sekalipun, mulai sampai dari asisten rumah tangga sampai model paling hot gitu ya, semuanya tuh merasa gue itu cukup seksi nggak ya buat pasangan gue kekurusan nggak ya, kegendutan nggak ya. Jadi insecurity itu ada di setiap perempuan pada saat punya pasangan seks baru atau akan hubungan seks pertama kali atau udah lama nggak hubungan seks gitu. Jadi mereka tuh akan redupin dulu deh sampai mendapatkan pengakuan, yang kamu tuh seksi banget, aku pengen banget sama kamu. On the other side, apa yang dilakukan laki-laki pada saat akan hubungan seks pertamanya? Terang. Di dunia show off. Gue pengen kungfu panda nih ya, gue muter nih ya, gue koprol nih ya, gue oke nih, lihat nih gue jagoan neon. Itu laki-laki. That's why anak-anak 15 tahun hubungan seks pertamanya kenapa ke prostitusi? Karena mereka berpikir mereka pengen jago di depan perempuan. Padahal perempuannya boro-boro gue tahu lu mau kungfu panda apa enggak. Gue nggak peduli lu mau pakai gaya apa. Gue pengen lu mengakui gue itu seksi. I need affirmation that you want me. And I want to be wanted by you. That's it sebetulnya. Iya, jadi gue ketawa. Wah, cakep nih penelitian gue. Seru juga tuh pasti ya pada saat itu ya. Iya, gue sangat-sangat menikmati tuh penelitian S2 gue itu. Tapi gini ya,
kekerasan dalam hubungan yang terpaksa bertahan karena mereka udah satu bagaimana? Ini sering terjadi loh. Aduh, itu juga complicated ya gitu. Jadi ada nih yang namanya Stockholm Syndrome in relationship. Karena kan nggak mungkin beli kucing dalam karung, ada kan ngomong gitu juga. Tapi masa kita menghalalkan jangan beli kucing dalam karung misalnya gitu. Nah, jadi gini. Cek dulu gimana. Buat mereka yang mau test drive dulu, ya, tetap aja resiko orang itu berubah ada, ya. Tapi gitu ya, dari awal lu mesti tahu apa yang lu mau. Lalu berproses bersama-sama ke depannya. Jangan sampai dari awal udah tahu memang seksnya nggak enak. Dari awal udah tahu orangnya memang begajulan, berharap nanti kalau menikah akan jadi orang lebih baik. Ya lu cuma jatuh cinta pada potensinya dia, bukan pada dianya. Ya, so you cannot falling in love with the potential of someone. You need to falling in love with the person you are with right now. Nah, yang kedua, for the rest of your life, right? And you have to like happily ever after happen, but it need effort, like lots of effort. Nah, bagi mereka-mereka yang, Mbak Zoya, kami mau tetap setia, tidak mau melakukan hubungan seks sebelum nikah, boleh. Tapi talk about it, talk about expectation. Lu pernah nonton porno nggak? Lu pernah nonton porno, tapi lu nggak melakukan hubungan seks? Atau ini banyak orang juga yang ini beberapa oknum ya, gue cuma mau ngasih tahu sekali lagi, gue tidak menyindir, oke? Ada oknum tadi ngomongnya. Iya, oknum ya, gitu. Jadi ada beberapa oknum yang gini, cari cara aja gitu. Misalnya, kan secara agama tidak boleh melakukan penetrasi. Jadi si penisnya nggak boleh masuk ke dalam vagina. Tapi gitu ya, misalnya, ya penisnya atau vaginanya masih perawan atau perjaka, tapi mulutnya udah enggak, tangannya udah enggak perjaka perawan, ya kan, anusnya udah enggak gitu kan. Cari cara aja, ya itu tetap aja kontak seksual, artinya lo udah enggak virgin. Pembenaran ya. Iya, lo jangan cari pembenaran. Kalau lo memang benar-benar pengen, enggak deh, gue pokoknya nggak mau, nggak nonton porno juga. Karena kalau lo udah pernah nonton porno, lo harus membahas ekspektasi atau sexpectation. Ekspektasi gue kalau ngeliat kayak gitu kayaknya gue bisa tiap hari deh. Atau fantasinya berlebihan kali tadi fantasinya. Iya kan nggak semua fantasi bisa diaplikasikan. Iya kan fantasi ada yang mau jadi fantasi aja, seru-seruan aja kita obrolin. Tapi jangan memaksa bahwa itu harus terjadi sebagaimana. Kadang kan ada pasangan laki-laki yang udah punya pasangan tapi masih punya fantasi yang macam-macam misalnya. Oh iya, and are we all? Gue juga punya banyak banget fantasi yang, aduh gue pengen begini, gue pengen begini. Apa sih fantasi terheboh lo apa ya? Sebenarnya sih nggak heboh gitu ya, karena pernah waktu itu gue nanya gini nggak harassment dong? Kan pertanyaan kan, nggak membuat lu nggak nyaman dong. Kalau harassment gue akan kasih tahu. Nah itu dia, makanya itu kan penting nih sekarang. Nanya dikit, kamu cantik amat, seksi banget sekarang. Enak gak, nyaman gak? Kalau nggak bisa dianggap bisa dianggap harassment kan gitu. Nah kalau salah satu fantasi yang sebenarnya waktu itu gue kepikiran adalah gini, gue tuh pengen banget Mile High Club itu melakukan hubungan seks saat perjalanan jauh gitu ya. Jadi hati-hati kalau ketemu gue Amerika. Hamil kurang asik kan, ribet. Pinggir dulu dong, gimana sih? Heran. Gelap kan. Oh berarti suka yang terang ya, nggak suka remah-remah. Pede itu berarti. Gitu. Nah pengen itu terus waktu itu tuh my previous husband itu aku bilangin gitu kan, cuma gini, jangan takut ke gap. Ya ke gap juga udah nikah, nggak akan dinikahin lagi gitu. Dia bilang, gue deg-degan. Denda. Dia takut denda kali ya. Padahal nanti gue, udahlah ini bisnis kelas juga, nggak ada yang akan rempong. Cuma dia takut, jadi ya udahlah. Jadi buat gue, satu hari nanti harus nih begini. Sering kali soalnya travel sendiri pas lagi jauh, jadi darn. Iya, di atas gitu kan, di ketinggian sekian gitu kan. Iya, ketinggian sekian. Wow juga ya situ ya, agak-agak ya ternyata ya. Gitu. Karena kalau misalnya yang lain kayak di balkon atau di mana itu kan masih relatif bisa tercapai gitu kan ya. Dan ya oke lah. Nggak terlalu wild dong. Enggak. Oke lah, cincai lah. Oke lah, itu oke. Kamu apa? Oh, nanti kita ngobrol belakang. Curang. Laki-laki pasti fantasinya lebih ini kan. Biasa lebih deg-degan jadi dengar fantasinya. Oh, minum dulu nggak deg-degan. Aduh, ini bukan gimmick kan? Enggak gimmick beneran tuh. Minumnya tuh udah gua iniin. Dahsyat gitu. Previous husband?
So you Janda berdaya. Oh. Wonder Woman. Keren itu. Wonder Woman itu janda berdaya loh. Janda berdaya. Berdaya. Iya, bukan sembarangan janda. Dan seksolog lagi. I know, right? Tadi saya mau nanya apa tentang catcalling. Catcalling. Nah, itu menarik kan? Catcalling itu sih memang termasuk sexual harassment, tapi Oh, yang kayak gimana dulu? Nah, itu masuk. Iya kan? Kan banyak orang nggak maksud ke situ ya, tapi dikategorikan itu. Nah, catcalling yang sesungguhnya itu bener-bener adalah panggilan gitu, seruan gitu ya, verbal yang membuat ketidaknyamanan seksual. Jadi kalau misalnya cuma, halo Zoya, kayak gitu-gitu, ya gue sama tetangga gue juga, gitu kan ya. Kan ada yang malah happy loh, halo, kan ada gitu kan. Iya, jadi teguran itu bukan seperti itu. Tapi kalau misalnya, Zoya makin semok aja, nah itu. That's catcalling, iya kan? Gitu ya. Atau Ada yang marah, ada yang enggak loh. Sebenarnya gini, batasannya apa? Seringkali orang melakukan catcalling itu berkelompok. Oke, iya. Lu mau marah juga takut. Iya. Iya kan gitu. Tapi sebenarnya kalau itu berhubungan dengan seksualitas gitu ya, misalnya ini bentuk tubuh lo, terus kayak gitu, kayak catcalling yang kayak ini juga catcalling lah sebenarnya, kayak ini bisa terjadi dari perempuan kepada laki-laki, bukan cuma laki-laki kepada perempuan. Semok banget, oke banget gitu. Atau misalnya kayak gini, pernah lagi ada demo gitu ya, terus gitu dijaga sama tentaranya yang cakep banget, terus bilang gini, aduh Pak Tentara ganteng banget sampai rahimku anget. Dude. Orang ngomong gitu, orang pikir, ayo tentaranya juga senang-senang aja kan dia ganteng, gak bisa. Tentaranya kabur, gitu. Takut dia. Right? Itu kan risih banget kan digituin. Lu bikin rahim gua anget saking gantengnya. No, itu harassment, okay? Iya itu harassment ya. Right? Itu harassment. Iya. Jadi gini, kita sih mungkin ya banyak orang yang sebentar orang teriak harassment, sekarang orang teriak harassment. Karena kita jangan sampai membangun yang namanya rape culture. Piramidanya tuh begitu, rape culture. Ya, dalam piramida ini sebuah pelaku pelecehan seksual atau perkosaan tidak pernah terjadi dalam satu malam. Itu bisa terjadi karena ada pembiasaan seperti bercandaan. Ada triggernya lah ya. Ada triggernya kecil-kecil yang mungkin kita kadang-kadang melakukannya. Gue juga ketika gue melakukannya begitu gue sadar, darn, gue ini sebenarnya nih rape culture nih. Misalnya, ya udahlah boys will be boys. Kecuali ya seolah-olah ya kalau laki boleh nakal. Bebas. Iya nakal is nakal, mau laki mau perempuan ya jangan lah gitu misalnya. Atau kayak misalnya, ya udahlah ini kan cuma bercanda. Iya kalau orangnya nggak nyaman. Nah itu sering sekali kan? Iya. Udahlah itu kan bercanda juga, gue bercanda sama lu gitu loh. Nah. Gini aja, kalau orangnya nggak nyaman secara seksual, lu minta maaf aja deh, jangan bersembunyi di balik kata-kata bercanda. Terus anyway, tadi ngomong soal cheating kan, nah ini perselingkuhan. Cheating sama perselingkuhan sama nggak ya? Cheating ya perselingkuh, cheating ya atau gimana? Cheating bisa jadi termasuk dalam perselingkuhan. Selingkuh kecil. Tapi tapi besar, cheating itu macam-macam kan, bisa jadi lo nggak selingkuh sama orang lain gitu ya, tapi lo bisa selingkuh sama hobi lo selingkuh sama kerjaan lo. Oke, got the point. Ya. Cheating itu lo bisa cheating misalnya, ya gue sayang banget kok sama istri gue sayang banget sama suami gue gitu ya, tapi lebih sayang sama pekerjaan atau lebih sayang sama hobi. Oke, that's called cheating, bisa ya gitu ya. Kalau selingkuh ya selingkuh ya berarti selingkuh, ya. Karena kan ada dua macam selingkuh hati atau selingkuh fisik. Orang suka bilang begini nih, wah gue sih yang penting jangan selingkuh hati. Buat gue sih selingkuh sama-sama menyakitkan. Kan botol kembali tutup. Exactly kan, banyak orang yang bilang begitu. Ini gue cuma ngomong doang ya. Enggak, tapi benar banyak orang yang bilang kayak begitu. Mbak Zoya, biarpun aku selingkuh nih sama suamiku, sama istriku, yang penting kan aku balik Mbak. Yang penting kan isinya di luar, tapi kan botolnya balik. Botolnya balik. Oke, the thing is, gue bilang begitu. Ini kan gini, tapi gue cinta sama istri gue cinta sama suami gue. Pertanyaan gue, apakah suami kamu, apakah istri kamu ingin dicintai dengan cara seperti ini? Oke. So, lo jangan bersembunyi, ya gue memang orangnya kayak begini. Yang salah siapa sebetulnya? Yang salah adalah ya cara lo mencintai. Belajarlah mencintai orang sebagaimana dia ingin dicintai, bukan dengan cara yang lo pikir lo mau. Gue tetap sayang Mbak, gue nafkahin keluarga gue. Semua gue penuhin. Gue urusin, gue penuhin gitu ya. Tapi bolehlah gue main-main. Ya, lo izinkan juga pasangan lo main-main, gimana? Tentu dia nggak akan mau. If the table is turned, nggak mau, gue nggak terima.
gitu. Iya, gimana gitu kan ya. Jadi kalau ada orang datang, Mbak, saya mau open marriage. Kenapa? Misalnya, ya pernikahanku baik-baik aja, banyak kita mau mencoba, mau mengeksplor ke sini. Banyak ya. Tapi kalau ada yang mau open marriage, karena saya nggak terima pasangan saya selingkuh, jangan. Gitu. Jadi kayak tadi kan, kita ngomong tentang sebenarnya swinger, bertukar pasangan, ya. Threesome, hubungan seks, itu kan bukanlah penyimpangan perilaku seksual. Orgy party juga bukan penyimpangan. Tapi karena bukan penyimpangan, apakah ini baik untuk mempertahankan rumah tangga? Kan belum tentu. Jadi ada satu pasangan nih, ada satu pasangan, ya si suaminya tuh demen banget swinger. Oknum suaminya demen banget swinger. Terus gue bilang gini, apapun yang kita lakukan dalam pernikahan kita, variasi apapun, pastikan bahwa variasi ini untuk memperkuat relasi cinta. Karena tujuan seks itu ada 3, 1 reproduksi, bikin anak, 2 rekreasi, bikin enak, 3 itu menjalin cinta, relasi, gitu kan ya. Pastikan aja itu. Jadi gini, lu mau swinger, yakin gak dengan swinger akan lebih erat? Oh yakin, tanya gitu kan. Akhirnya dia masuklah klub swinger nih, set gitu ya, dia bujukin istrinya udah mau gitu ya. Pas beberapa tahun kemudian gue wawancara, gimana gitu. Wah, suaminya seru kan. Seru, saya menemukan orang yang seperti ini. Tapi saya tidak boleh, dari klub itu tidak boleh meniduri orang yang sama 2 kali. Karena takut main hati lah gitu ya. Namanya juga enak kan, pasti bisa baper gitu. Di mana alamatnya itu? Nanti kita bisik-bisik di belakang ya. Ada di luar kota, di dalam kota. Gitu. Tapi mesti bawa surat nikah, Bo. Oke, iya. Terus kayak gitu, di situ dia terus bercerita dengan excited. Terus gue bilang gini, pernah tanya istri Anda juga menikmati nggak? Kayaknya menikmati. Iya kan saya menikmati. Saya boleh izin ya, saya tanya sama istri ya Pak. Oh iya gitu istrinya. Suaminya mulai deg-degan. Pernah nggak menemukan yang excitement lebih daripada suami? Boleh ya Pak, saya tanya itu ya. Izin dulu dong gue. Oh iya boleh, silakan Mbak Zoya. Tapi dia udah mulai, tone-nya udah mulai deg-degan nih. Dia doubt juga himself. Ada Mbak, saya nggak nyangka ada orang yang lebih perhatian dibandingkan suami saya. Ya ketika dia akan mengeksplor saya, dia bilang gitu ya. Saya waduh saya benar-benar merasakan benar-benar kayak saya tuh dipuja banget, diadore banget. Dan dipuaskan banget secara seksual. Dan wanita kan senang kan dilakukan seperti itu. Ya, ditelusuri setiap jengkal tubuhnya. Kan kita langsung merasa berharga gitu kan. Langsung. Dapat salam dari swinger ya. Wah, kayak kan gitu. Suaminya langsung dapat salam dari swinger loh. Nah, oke, di end gimana itu pasangan? Terus udah gitu suaminya dia, kok kamu gak pernah cerita sayang? Kamu gak pernah nanya sayang. Baru Mbak Zoya yang nanya sama aku. Nah loh, aku bilang gitu kan. Terus ada gini Pak, pertanyaan saya seperti 1,5 tahun lalu kita bertemu. Ya kan, apakah swinger ini berhasil membuat variasi seksual? Kan Bapak gak mau selingkuh, Bapak gak mau cuma ini sendiri-sendiri aja. Makanya disarankan swinger ini. Apakah ini membuat, gitu ya, apakah Bapak mau berhenti? Pertama gue tanya gitu dulu. Nggak mau sih Mbak, karena apa, sensasional, iya kan. Tapi apakah ini berguna untuk pernikahan? Dia bilang, enggak juga. Exactly. Dan terjebak di situasi itu kan. Sensasi dari dopamin akan membuat kita adiksi karena quick gratification. Itu jadi ketika lo membina relasi, lo mau cari apa? Sensasi seks itu bukan seks yang berkualitas. Gitu. Itu nggak membuat lo ngerasa disayang. Itu nggak membuat energi seksual lo seperti kata Wendy Maltz. Gue kan harus mengutip ya biar gue cerdas gitu kelihatannya ya. Kata Wendy Maltz. Sama based on research. Itu based on Wendy Maltz research on sexual energy. Ketika kita berhasil mencintai orang yang sama dengan cara yang berbeda, dengan variasi yang unik, kita akan bisa mencapai satisfaction bukan hanya pleasure. Gitu. Jadi bisakah kita tidak bosan dengan orang yang sama? Bisa. Makanya cinta itu mencari cara bukan alasan. Openingku tadi kan enak. Oh, I love mempertemukan, menyatukan. Kadang memisahkan, bahkan kadang meninggalkan. Tapi satu yang pasti, cinta itu punya kekuatan. I agree. Ya kan? Zoya terima kasih banyak udah hadir di sini. Senang ya ngobrol sama Zoya, seger nih. Jadi pokoknya kalau mau sehat, mau fresh, mau seger, ya apa tadi suruh ngapain? Kalau mau sehat, mau fresh, jangan cuma ngomongin seks, lakukan. Itu dia. Lakukan ya. Tadi apa berdaya apa? Wanita? Janda berdaya. Janda berdaya. Nah, buat yang wanita janda berdaya ini mungkin bisa disimpan ya untuk nanti lagi overseas mau
12 jam ya. Ini kuat sampai 12 jam. Bukan jadi kasih kondom, malah dikasih beginian, gimana sih? Wait a second, buka bawahnya dong. Ini kan ada ininya lagi. Iya. Ada geriginya. Saya suka. Oke, bye.